Tapi siapa Rizik Syihab? Rizik Syihab itu kan imam besar FPI. FPI itu terus terbilang organisasi bajingan. Berarti Rizik itu imam besar bajingan. Sudah. Mengapa dibilang begitu? Ya karena semua gerakannya bikin kacau negara. Rizik Syihab yang kini merupakan imam besar dari Ormas Front Pembela Islam mempunyai sejarah kontroversi yang cukup panjang. Beberapa kali dirinya juga harus berhadapan dengan hukum. Sapaan khas masyarakat Sunda Sampurasun hingga kasus dugaan penyerobotan tanah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Ya mencita-citakan khilafah Islamiyah di Indonesia. Ya mencita-citakan syariat Islam bagi Indonesia. Dia mendukung ISIS, organisasi teroris internasional. Silakan, ada sedikit 3 menit ini. Ada gambar-gambar pendukung. Wallahu ala ma taqulu syahid. Diperpanjang oleh untuk keras dalam cinta. Kau pakai tangan tidak pakai tangan, kau pakai mobil tidak pakai mobil, kau pakai keranjang tidak pakai keranjang, kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. Alat pecah perang di kota Bogor, polisi lain, tentara lain, ribuan artis dan paling siapa, mereka lain terpilih, ketakutan, teriak-teriak, minta tolong kepada Amerika, minta damai kalau mereka bisa berada. Sekaligus dia ditengarai bonekanya intelijen barat untuk mengacau Indonesia. Anak buahnya sampai hari ini kelakuannya bisa dilihat. Jadi Rizik Syihab itu bagi saya adalah Syekhul Akbar untuk bidang caci maki dan perusakan generasi muda serta radikalisasi generasi muda. Kalau kamu Raffi Ahmad sudah diberi kehormatan Pak Prabowo sebagai utusan khusus generasi muda, kamu datangi Rizik, tanya kamu minta nasihat. Ya, ini mencoreng Pak Prabowo. Aneh aja saya melihat ini. Begitu kuat kehendak Prabowo untuk menegakkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Tapi kok ya 1-2 oknum di sekitar beliau ini kok kelakuannya kayak monyet seperti Raffi Ahmad. Kemarin si Miftah, kemarin siapa lagi? Saya cuma kasihan aja sama Pak Prabowo.
kalau kelakuannya kayak begini. Kalau kemarin juga dipersoalkan juga kan istrinya si Raffi yang di Singapura yang norak itu, juga bisnisnya Raffi Ahmad yang tiba-tiba meledak itu. Banyak orang yang curiga itu bagian dari money laundering. Kemarin juga mau bikin bisnis di Longito yang diprotes oleh masyarakat karena merusak lingkungan, meskipun dia akhirnya mengundurkan diri. Jadi kelakuan-kelakuan monyet seperti ini harusnya dihentikan. Kasihan Presiden, kasihan rakyat Indonesia. Kasihan juga yang selama ini sudah mencurahkan pikiran tenaga, mempertaruhkan nyawa untuk menjaga bangsa ini dari diopok-opok intelijen luar dalam bentuk diradikalisasikan, diterorkan, seperti yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88 dan BNPT. Ya kamu kalau bodoh itu ya bertanya lagi, Raffi. Saya kalau goblok itu yang memalukan ya. Terkenal, populer, kalau pokok ya seperti ini. Aku kalau udah menyangkut radikalisme, menyangkut harga diri bangsa, menyangkut ideologi bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini aku langsung naik gitu ya. Langsung naik. Makanya saya pakai kosakata monyet. Aja udah halus. Saya pakai. Kenapa saya pakai kosakata monyet ya? Saya kembali kepada Al-Quran. Ya, karena Allah kan berfirman, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian monyet yang buruk karena kelakuan kalian. Itu ya si Raffi Ahmad. Yang kenal sama si Raffi Ahmad ini, bagikan video ini, potongkan video ini Raffi Ahmad dengan melakukan mendatangi di Rizik Sihab itu ya. Saya bilang komentar saya monyet loh. Emosi saya. Dan ya kalau terus-menerus berulang seperti ini ya, kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran akan pelan-pelan akan tergerus kalau caranya seperti ini. Saran saya sebagai rakyat kecil pada Bapak Presiden dan Pak Pres Mas Gibran, orang-orang kayak gini dibersihkan aja Pak. Ngotori wajah Bapak itu, mencoreng wajah Bapak. Tuh. Ya mungkin karena si Raffi sama si Gus Miftah kan sama, dikasih kedudukan, dibuatkan satu kedudukan karena dianggap berjasa atas kemenangan Prabowo Gibran. Nah mereka mengendorse ketika menjadi tim kampanye. Tapi sebenarnya kalau mau jujur itu, Prabowo Gibran, pasangan Prabowo Gibran kemarin tuh nggak usah pakai tim kampanye aja pasti menang kok. Rakyat pasti milih. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena momennya pas. Nah, situasinya pas di mana Indonesia itu membutuhkan pasangan Prabowo Gibran. Jadi yang saya maksudkan itu nggak usah lah Pak Prabowo dan Mas Gibran itu merasa hutang budi kepada tim kampanyenya. Kalau mau dicoba nanti 2029 Prabowo Gibran maju lagi dan nggak usah pakai tim ses, saya jamin menang. Itu juga yang kemarin. Tuh. Ini saya di Malang ya, di mana? Di Cimory ya. Di Rigen ya. Caranya sejuk dingin, jadi emosinya bisa lebih saya tahan. Ya, mungkin kalau saya lagi di tempat yang lebih
tidak sesejuk ini mungkin saya meledak-ledak. Kalau udah menyangkut Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, saya nggak bisa menahan diri. Karena itu berkali-kali saya katakan, Indonesia itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau itu dilukai, kalau itu apalagi dirusak, hancurlah Indonesia. NKRI itu bubar. Artinya hancurlah masa depan anak cucu kita. Dan ini si Raffi Ahmad tuh, kok begitu sih kelakuan lo? Kalau lo bego itu ya belajarlah dari yang tahu. Jangan asal-asalan kayak gitu. Kalau enggak ya udah itu. Mohon Pak Prabowo dan Mas Gibran pecat, bersihkan orang-orang seperti itu. Nggak ada gunanya. Mencoreng wajah Bapak berdua. Membuat rakyat terluka. Silent majority Indonesia itu kan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Kelompok radikal khilafah, syariat Islam, dan kotoran-kotoran lainnya itu kan nggak lebih dari 5% sekarang. Tapi kalau dibiarkan, kalau diberi ruang, dia bisa berkembang. Nggak ada kompromi kalau soal Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Dan nggak boleh ada kompromi, karena itu adalah masa depan kita, masa depan anak cucu kita. Jangan biarkan dan jangan remehkan. Disrupsi yang demikian rupa ini memberi banyak celah untuk tersebarnya paham anti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan cara dan metode yang tak terduga. Jadi sekali lagi, jangan bermain-main dengan hal-hal yang seperti ini. Dan Raffi Ahmad kemarin kan juga yang nguing-nguing mobilnya itu kan pakai ngaco itu kan mobil dan ngeles juga kan mobil dinas dia kan di Jakarta itu. Mungkin gara-gara aja ini anak ini dulu juga kena narkoba, jadi rehabilitasi, harusnya di penjara itu. Ya, orang-orang kayak gini jangan diandola. Ya, kalau mau tetap jadi staf khususnya presiden ya mohon deh Pak Mayor Teddy tempeleng itu kelakuan kayak gitu, itu nggak cukup ditegur, tampar mukanya itu. Karena kelakuan si Raffi Ahmad mendatangi reject itu menampar muka, sama saja dengan menampar muka presiden dan wakil presiden. Tuh. Nanti lama-lama jangan-jangan ada persepsi bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini memberi ruang kepada kelompok radikal. Kalau nggak tegas, nggak keras. Ya. Ya ini saya lakukan ya, untuk bangsa dan negara. Saya nggak peduli Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, apa aja saya pertaruhkan. Karena ini dalam rangka melaksanakan mewujudkan keimanan saya. Bagaimana ungkapan Mbah Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Dan mensyukuri tanah air ini bagian dari melindungi Islam yang tafsirnya itu benar gitu loh, bukan Islam yang tafsirnya goblok kayak yang dilakukan oleh Rizik Sihab dan kawan-kawan itu. Berkali-kali, berapa kali saya bilang ya, tafsir Islam yang paling benar, paling tepat pada zaman adalah Pancasila. Itu sudah terbukti. Itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah terbukti. Jangan ngaco itu. Ini juga saya sekalian nih, Menteri Agama ini, Pak Nazarudin Umar itu ngomongnya juga mulai ngaco itu. Saya kuliah di luar negeri kemana-mana, pola pikirnya kayak gitu. Ya dah. Wah, agak lebih cenderung Menteri Agama ini lebih cenderung kadrun daripada nasionalis. Dia tuh wawancaranya dengan Roma Irama soal Habib itu.
lihat pernyataannya di banyak kesempatan. Kemarin juga duduk-duduk bareng sama Tabib, jelas-jelas terbukti membahayakan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya nating tulus sini ngomong kayak gini, nggak peduli ya. Nggak ada kepentingan politik apapun, saya nggak punya karir politik, nggak punya karir apapun. Saya dulu pegawai negeri sipil, PNS dulu, terakhir di SMA Bangtapan. Saya 14 tahun, jadi pegawai negeri sipil. Karena berbakti kepada orang tua, ibu saya meminta saya sampai saya diizinkan untuk resign gitu. Iya. Jadi aku nggak punya kepentingan apapun. Aku mandiri secara ekonomi, nggak butuh eksistensi, nggak butuh popularitas. Siapapun kalau saya anggap membahayakan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya saya lawan siapapun. Nah, ini ada Kadron Gus Dikbud, ya itu pasti muridnya si Rizik Syihab. Saya jadi ingat soal Rizik Syihab. Ini yang tadi saya bilang, Rizik Syihab itu Syekhul Akbar untuk caci maki. Dulu sebelum ada Rizik Syihab, atau sebelum Rizik Syihab populer, nggak ada itu caci maki, apalagi kepada ulama, kepada dia ngomong saya Gus Dikbud, santriku itu sudah juara internasional 2 kali tahfidzul Quran, Putri Sakura. Ini ya, ngomong tulisannya Putri Sakura, tapi ya laki-laki. Ya dah, itu kalau nggak KP pasti mungkin bolehnya. Tunggu tanggal mainnya, saya habisi kalian. Ya, tunggu tanggal mainnya, saya habisi kalian. Musuh Pancasila dan musuh Bhinneka Tunggal Ika. Janji ini. Dikira saya takut, tapi dikira saya nggak bisa keras apa. Nah, gitu aja ya untuk teman-teman, mohon maaf ini karena saya sempat membaca komentar dari monyet-monyet ahli neraka itu ya, mengikut Tabib gitu ya. Nah, begitu aja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Mohon maaf, mohon ampun kalau salah, kalau keliru. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Ini pasti ramai. Ini menurut saya kesalahan yang sangat-sangat fatal dilakukan oleh seorang utusan presiden. Saya tidak tahu apakah Raffi Ahmad sebelum menemui Rizik Syihab berkonsultasi dengan Presiden Prabowo atau tidak. Dan kemudian ditegur oleh Pak Presiden Raffi Ahmad ini. Kalau perlu pecat saja. Raffi Ahmad, Anda nggak tahu siapa Rizik Syihab? Apakah Anda tidak pernah membaca berita bahwa Rizik Syihab adalah ketua FPI, dijadikan imam besar FPI? Apakah Anda tidak tahu FPI? Iya, apakah Anda tidak tahu FPI? Front Pembela Islam Indonesia. Apa di dalamnya, apa visi misinya? Anda tidak pernah mendengar Khilafah Islamiyah, NKRI bersyariah. Allah ya Karim, Mas Raffi. Ini model-model begini yang akan menghancurkan Pak Prabowo. Ini modelnya begini. Muhammad Rizik Syihab, ya Mas Raffi, adalah pentolan orang tertinggi di FPI, Front Pembela Islam Indonesia, yang mencita-citakan NKRI bersyariah di bawah naungan Khilafah Islamiyah, ingin mendirikan negara Islam, Khilafah, yang oleh karena itulah kemudian negara pada eranya Pak Jokowi kemarin membubarkan ormasnya dan ditetapkan menjadi ormas terlarang. Karena organisasi FPI ini mencita-citakan Khilafah Islamiyah tadi itu. Selain itu juga
radikalisme yang sering dilakukan oleh kelompok FPI ini. Bahkan di dalam sebuah tayangan video pada saat Pak Mahfud MD mengumumkan penutupan dan melarang organisasi ini, menunjukkan bukti tentang dukungan Muhammad Rizik Syihab atas kelompok ISIS di Timur Tengah. Paham? Lalu Anda mendatangi Rizik Syihab, minta saran, mendiskusikan banyak hal tentang generasi muda Islam. Maksudnya apa? Anda ingin mencekoki pemuda Islam di Indonesia melalui Rizik Syihab agar ikut sepakat di dalam visi misi menegakkan NKRI bersyariah, di dalam ingin mencita-citakan khilafah Islamiyah, begitu bagaimana? Ingin pemuda Islam di Indonesia punya mentalitas kayak pengikutnya Rizik Syihab, tokbar takbir, demo, ingin membuat pemuda Islam di Indonesia menjadi jamaah Monas Muslimin, bagaimana? Ingin membuat pemuda Islam di Indonesia mengikuti jejaknya Rizik Syihab. Anda kalau nggak tahu tentang peta gerakan Islam, bertanya gitu, jangan sok keminter gitu, jangan sok tahu sampean. Sampean artis memang selama ini ya pekerjaannya ya hura-hura di layar kaca, yang penting dapat banyak iklan, banyak duit. Sama alumni itu, mestinya dengan Anda diberi kepercayaan oleh Pak Prabowo, kemudian berubah diri, mau belajar, apalagi dengan jabatan Anda sebagai staf sus, utusan khusus tentang pembinaan generasi muda dan seni. Sudah di situ sajalah, fokus di situ saja di bidang seni, generasi muda Islam. Kalau tentang Islam ya ada bagiannya sendiri, saya kira. Kalau Anda ingin masuk di situ, bertanya, diskusi dengan tokoh-tokoh Islam yang moderat di Indonesia. Nah, ini tokoh yang organisasi yang didirikannya dibubarkan oleh negara kok didekati, dimintai nasihat. Lalu Anda ingin menggiring pemuda Islam Indonesia mengikuti sepak terjang petamburan, bubar negara ini. Mau ingin jadi radikal semua generasi muda Islam Indonesia, bagaimana? Jangan ngawur lah melangkah. Pagi-pagi bikin emosi sampean. Ada banyak segudang, banyak tokoh muslim di Indonesia. Kalau memang ini masuk pada bagian sub jobnya utusan presiden bidang generasi muda. Kalau menurut saya nggak masuk sebenarnya. Pembinaan generasi muda dalam hal Islam yang masuknya dalam job deskripsi kementerian atau lembaga yang membidangi agama. Kalau job Raffi Ahmad, pembinaan generasi muda dan seni, saya kira fokusnya adalah generasi muda secara umum dikaitkan dengan bagaimana tentang peradaban, peningkatan prestasi berkesenian agar pemuda-pemuda Indonesia punya prestasi di bidang seni. Makanya kalau bukan bidangnya, akhirnya sampai kesasar. Anda niatnya ingin mendekati, ingin merangkul belut, tapi yang dirangkul ular nih, ya dimakan, dikeletak sampean. Ya kenapa negara membubarkan ormas yang didirikan oleh Rizik Syihab? Karena berbahaya, ormas itu visi-misinya berbahaya, ingin menegakkan NKRI bersyariah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Apa itu artinya? Artinya bahwa Rizik Syihab ingin mengkoreksi prinsip-prinsip kita di dalam bernegara. Prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara sudah final, Mas Raffi Ahmad. NKRI harga mati yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, menyuburkan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada celah bagi siapapun di Indonesia ini ingin merubah bentuk negara kita. Tidak ada lagi embel-embel NKRI bersyariah, nggak ada. NKRI ya NKRI Pancasila. Karena negara kita negara yang multi agama, multi budaya, multi bahasa.
multi suku. Jadi kalau kemudian NKRI bersyariah mau pakai syariah agama apa? Mau syariah agama Islam tentu saja yang diinginkan oleh Rizik Syihab. Kalau ini dituruti, dicoba untuk diwujudkan, sama saja ingin memecah belah, ingin membuat bangsa ini berkeping-keping. Tentu saja syariah agama lain tidak akan sepakat dengan apa yang diinginkan oleh Rizik Syihab. Apalagi jelas disebutkan di bawah naungan khilafah Islamiyah, itu namanya ingin mundur sebelum kita merdeka. Dan kalau ini dilakukan, Anda belajar ke Timur Tengah, Afghanistan dulu, setengah abad lebih perang saudara gara-gara rebutan pimpinan atas dasar syariah Islam versi mereka masing-masing. Suriah hancur lebur, hampir seluruh negara Timur Tengah hancur lebur gara-gara rebutan politik Islam versinya masing-masing. Lalu apa maksudnya sampean, Kang Raffi Ahmad? Tanya dulu lah sampean kalau ingin masuk pada wilayah pembinaan generasi muda Islam, tanya dulu kepada tokoh-tokoh agama yang lain yang moderat. Nah, tanyanya ke siapa? Ya di Indonesia ada Menteri Agama. Konsultasi dengan Pak Nazaruddin Umar. Konsultasi dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama, konsultasi dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Dah itu cukup saya kira. Dua ormas Islam terbesar di tanah air. Nggak usah sok keminter main selonong yang ditemui pada ex-pimpinan ormas yang sudah dilarang. Yang sampai hari ini masih ingin menegakkan, mencita-citakan NKRI bersyariah khilafah Islamiyah. Allah akbar. Ini makanya kalau orang bukan bidangnya tapi sok keminter masuk di wilayah bukan bidangnya, akhirnya salah kedaden cara wong Banyu, salah kaprah. Bahaya bukan main, ini ingin menjerumuskan pemuda Islam kepada Islam radikal, pada orang yang reputasinya buruk tentang ormas di Indonesia ini. Ya kalau nggak buruk kan nggak dibubarkan negaranya, ormasnya. Orang yang belum lama keluar dari penjara. Astagfirullah. Enggak sekalian Mas Raffi Ahmad, enggak sekalian tuh temuin tuh Abu Bakar Basir di Solo. Enggak sekalian temuin tuh Bahar Smut. Kalau nggak tahu tentang Islam, bertanya pada yang benar. Islam itu memang satu agama Islam, tapi kepingannya, ideologinya, pemahamannya, pemikirannya banyak bermacam-macam di Indonesia ini, Mas Raffi Ahmad. Kalau ada salah masuk, sok pinter hanya mengikuti saran orang-orang yang subjektif, memihak pada satu kelompok, ya bubar pasar sampai. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Oke lah ya, mudah-mudahan ini pasti ramai. Ini merusak kesalahan yang sangat-sangat fatal dilakukan oleh seorang utusan presiden. Saya tidak tahu apakah Raffi Ahmad sebelum menemui Rizik Syihab berkonsultasi dengan Presiden Prabowo atau tidak. Tapi menurut saya tidak. Seandainya sebelum berkonsultasi dulu dengan Presiden, saya yakin tidak akan diizinkan. Prabowo pasti sudah sangat paham, sudah menyimpulkan tentang siapa-siapa tokoh-tokoh agama di Indonesia ini. Dan kemudian ditegur oleh Pak Presiden Raffi Ahmad ini. Kalau perlu pecat saja, menurut saya nggak terampuni karena melakukan perbuatan yang sangat-sangat gegabah, yang sangat membahayakan bagi masa depan generasi muda Islam ini dikaitkan dengan Muhammad Rizik Syihab. Terima kasih. Gara-gara Raffi Ahmad datang ke Habib Rizik minta solusi ya. Jadi ada banyak para netizen ini mengomentari tentang kedatangannya Raffi Ahmad ke Habib Rizik ya, termasuk ada KBN Nusantara, ada Gus Pak Peleret dan juga teman-teman yang lain tidak terima ya. Jadi
Gus Wahid ini Raffi Ahmad ini kecam sama orang-orang ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.